Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Kembali lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran Bumpo. Kali ini kita akan masuk ke materi bab 6 dengan pola kalimat nani nani te, dan nani nani te. Nah, pola ini digunakan untuk hanashi kotoba, ungkapan yang digunakan ketika berbicara. Ya, jadi hanashi kotoba. Oke, des. Baiklah, kita akan mulai dengan nani nani te, nani nani te. Oke, di sini pola kalimat ini digunakan untuk mengutip suatu. Mari kita perhatikan contoh di sini. Ada dua contoh dan berupa percakapan minasang. Di sini ada kono kanji wa nante yomun desu ka? Ichigo ichie te yomimasu. Ya. Kita lanjut yang kedua dulu. Tsuruya te mise shiteru? Tempura no oishii mise desho? Ya. Di sini minasang mungkin bisa merasakan atau mungkin langsung ngeh gitu ya. Ini bukannya bisa diganti dengan kono kanji wa nan, sebelumnya minasang belajar ya, nanto yomimasu ka, mungkin ya seperti itu ya. Sekarang beralih ke nante yomun desu ka. Nah, ini juga bisa digunakan ya minasang. Ingat sekali lagi pola kalimat ini untuk hanashi kotoba desu ya. Hanashi kotoba dake skaimasu ya. Hanashi suru koto dake, hanashi suru toki ni skaimasu ya. Nah, jadi kalau untuk to itu biasanya untuk kaki kotoba ya. Tapi kalau saya hanashi kotoba yang pakai to bisa salah nggak? Nggak salah ya. Jadi ini adalah tambahan untuk untuk referensi minasang ya, tambahan ilmu minasang bahwa pola ini juga digunakan untuk hanashi kotoba dan lebih familiar gitu ya, dan lebih natural gitu ya. Jadi nihonjin biasanya pakai ini. Mungkin minasang bagi minasang yang sudah sering menonton atau mungkin baca komik, ini juga sering digunakan ya. Jadi pakai te gitu ya. Kono kanji wa nante yomun desu ka? Nah, ini tidak berarti apakah ini non formal sensei atau formal seperti apa, enggak ya. Jadi dia tidak terpengaruh, jadi boleh kapan saja digunakan, yang penting untuk hanashi kotoba desu ya, hanashi kotoba dake desu. Nah, di sini kono kanji wa nante yomun desu ka? Fungsinya sama seperti to yang minasang pelajari sebelumnya ya. Jadi di sini juga bisa ichigo ichie to ya. Nah, biasanya gitu ya. Ichigo ichie to yomimasu. To ya. To yomimasu. Ichigo ichie te yomimasu. Nah, itu bisa ya. Kemudian tsuruya kanji ini dibaca apa? Nah, jadi nggak berpengaruh ke dalam arti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya. Tapi di sini dalam bahasa Jepangnya berubah bentuk minasang ya. Dari yang minasang belajar to jadinya te gitu ya. Dan ini juga tsuruya te mise shiteru ya. Tsuruya to iu mise. Nah, mungkin biasa merasa gitu ya. Tsuruya to iu mise ya. To iu mise shitemasu ka? Mungkin minasang belajarnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya minasang bisa digunakan untuk formal. Di sini kita lihat formalnya dari mana? Yomimasu di sini ya. Yomun desu ka? Ada des ya. Dan kemudian di contoh nomor 2 shiteiru. Nah, ini kita lihat ini biasa ya minasang ya. Pola kalimat biasa digunakan ke orang yang kita kenal gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan te. Jadi dia tidak terpengaruh dengan tingkat ke polite ya. Jadi ke tingkat kesopanan boleh digunakan kapan saja, yang penting hanashi kotoba. Hanashi kotoba. Maknanya sama dengan toyu ya. Surya toyu mise shitemasu ka? Surya te mise shiteru. Nah, jadi gitu ya. Jadi double T ya minasanya. Surya te mise shiteru. Surya to iu mise. Nah, ini jadi to iu ya. Ichigo ichie to iimasu. Tempura no oishii mise desho? Oh, iya tahu kok katanya gitu ya. Oh, itu toko yang tempuranya enak itu kan katanya. Ini Nasa belajar kemarin ya. Itu kan. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi dari contoh ini Minasan bisa mengambil kesimpulan bahwa pola ini itu biasanya digunakan untuk ini gitu ya. Jadi mitari, kitari,
shita koto tsutaete kudasai. Nah, di sini instruksinya adalah sampaikan apa yang minasang dengar atau minasang lihat. Nah, itu jadi kita bisa simpulkan bahwa pola ini bisa digunakan untuk kita menyampaikan sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar. Nah, gitu ya, bisa pakai ini, gitu ya. Jadi kita saya dengar di sini contohnya kita baca langsung ya minasang ya. Oke, di sini ada Kotoshi no fuyu wa atatakai te kesa no news de itemashita yo. Nah, di sini yang dilihat ini dia kesa itemashita yo, berarti dia dengar ya. Dia mendengar news tadi pagi itu tentang apa? Nah, ini ya. Kotoshi no fuyu wa atatakai to iu news desu. Nah, itu mungkin bisa bacanya atatakai. Nah, ini saya mendengar yang ini. Nah, jadi yang ini minasang kutip gitu ya. Makanya di sini mengutip ya. Jadi mengutip sesuatu atau apa ya, menyampaikan kembali gitu ya, menyampaikan kembali informasi yang minasang lihat atau minasang dengar gitu ya. Nah, digunakan pola ini. Ya, jadi minasang bisa di note bahwa pola ini itu digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang minasang dengar dan minasang dengar atau minasang lihat seperti itu ya. Nah, cara mengutipnya seperti ini. Kita lihat ya untuk struktur. Nah, untuk struktur kita lihat di depan pola T atau double T ini semuanya dalam bentuk biasa ya minasang. Di sini ada atatakai ya, ada nani, chigue, chie, tsuruya ya. Jadi untuk strukturnya bentuk biasa ya. Jadi di sini bentuk biasa baru pola kalimatnya T atau double T seperti itu ya. Nah, kotoshi no fuyu wa atatakai te kesa no news sudah itemashita yo. Nah, saya dengar kalau di berita tadi pagi tahun ini itu musim dinginnya akan hangat kayak gitu ya. Nah, jadi dia menyampaikan kembali, mengutip sesuatu dan menyampaikan kembali ya kayak gitu ya. Nih, mas ya, te kudasai. Jadi menyampaikan kembali apa yang minasang lihat dan apa yang minasang atau minasang dengar. Nah, di sini saya bikin contoh, Kotoshi no Ramadan wa kekko atsui te kino internet no kiji de yondemashita yo. Nah, ini saya lihat baca ya. Baca ada artikel di internet kemarin itu dia bilang kalau Ramadan tahun ini itu lumayan panas ya. Nah, ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk ini saya kapan gunakan T, kapan gunakan double T. Nah, untuk double T ini to iu ya. Nah, ini double T ini to iu ya, to iu kalau di sini ya. Kalau untuk mengutip ya minasang ya. Kalau mengutip dia to iu, penggantinya double T. Kalau to ini kono kanji wa nanto. To ya minasang ya. Kalau T itu untuk to. Nah, kalau double T itu to iu. Nah, ya untuk mengutip, ya fungsinya mengutip. Nah, di sini ada dua minasang, kita lanjut ke yang kedua itu, sebelumnya kita hapus dulu ya. Untuk yang kedua itu dia masih pakai pola T juga minasang, tapi fungsinya berbeda. Nah, ya fungsinya berbeda ya minasang di sini. Kita lihat fungsi ini adalah untuk topik pembicaraan. Nah, sebelumnya mungkin minasang tahu untuk menyatakan sebuah topik pembicaraan itu ditandai dengan partikel wa desne. Nah, di sini itulah topik pembicaranya. Nah, sekarang wa ini kita bisa ganti dengan double T. Nah, gitu ya. Kapan? Nah, ingat lagi pola kalimat ini untuk hanashi kotoba ya, yang ini hanashi kotoba des ke temannya gitu ya. Hanashi kotoba dake des. Hanashi suru toki ni tsukaimasu ya. Jadi ternyata partikel wa itu bisa digantikan dengan double T. Nah, kita akan lihat di sini ya minasang ya. Ada 3 percakapan di sini, kita lihat apakah benar ini pengganti wa. Nah ya, wata sensei te donna sensei. Nah, kita lihat ya. Nesshin de wata sensei itu sensei yang seperti apa? Nesshin. Nah, tekun ya, nesshin de majime, rajin dan i sensei da yo. Nah, kita lihat di sini, wata sensei wa donna sensei desu ka? Mungkin minasang belajar seperti itu ya. Nah, kemudian kotoba o manabu te tanoshii desu ne. Nah, kotoba o manabu te. Nah, di sini ya manabu wa manabu koto wa. Di sini ya kotoba o manabu koto wa. Belajar kosakata itu menyenangkan ya, tanoshii desu ne, gitu ya. Manabu koto wa kotoba o manabu koto wa tanoshii desu ne. Nah, ini ya pengganti wa. Ya, nah ini minasang bisa juga nih seperti ini ya, tapi ini untuk berbicara ya minasang ya, hanashi kotoba dake tsukaimasu.
そうですね、iya ya. その国の文化や歴史を知ることができますからね. Iya ya, kita juga bisa, karena kita bisa juga mengetahui, apa, sejarah dan budaya dari negara tersebut gitu ya. Terus nomor 3 ada sambang jutai. Jutai te doyu imi desu ka? Nah ini dia berarti nggak tahu ya. Jutai toyu jutai wa doyu imi desu ka? Nah itu ya. Jutai. Jutai itu apa? Apa artinya katanya ya? Michi ga kondeiru te koto desu. Nah, michi ga kondeiru to iu koto desu. Nah, di sini juga bisa ya to iu. Michi ga kondeiru to iu koto desu. Nah, itu juga ya. Wa. Nah, ini pengganti wa atau topik pembicaraan ya. Jadi dia topik pembicaraan, kita bisa menambahkan pola ini ya. Nah, sini ya tambah lagi referensi minasang dan minasang bisa pakai ini dan mungkin minasang mungkin belum bisa pakai tapi ketika mungkin minasang nonton mengerti, oh ini itu ada ternyata gitu ya, bukan dia salah sebut atau seperti apa gitu ya. Nah, kita akan latihan sedikit minasang di sini untuk double T yang untuk topik pembicaraan ya. Nah, di sini ada contoh dan contoh ini juga bisa menjadikan minasang bisa catat bahwa pola kalimat ini juga bisa digunakan pada situasi seperti ini. Nah, kita lihat instruksinya. Tomodachi no ichiban suki na kotoba o ya kaite moremashou. Sono yomikata to imi o shitsumon shite kudasai. Nah, jadi pola kalimat ini bisa digunakan untuk menanyakan arti dan cara baca sesuatu. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa pakai pola ini. Ini ya yang jadi topik pembicaranya salut dan bagenseru ya. Nah, terus yang cowok ini nanya, "Nante yomon desu ka?" Nah, "Nanto yomon desu ka?" ya, jadi pakai T dia. "Nanto yomon desu ka? Nante yomon desu ka?" Nah, ingat ini karena hanashi kotoba, jadi semuanya itu percakapan ya minasan, kita lihat di sini ya. Saru desu. Saru. Nah, Nihonji nggak bisa pakai. Nihonji bacanya ini saru ya, saru. Bukan saru yang monkey ya, bukan. Ini panjangnya saru desu. Saru te. Nah, ini dia nggak tahu ya. Saru te doyu imi desu ka? Kampai. Te yu imi desu. Nah, ini artinya kampai. Kemudian juga bisa seperti ini. Korewa, nah ya, korewa nante yomon desu ka? Bagenseru. Nah, kita mungkin dia baru belajar katakana dan dia nggak bisa baca gitu ya. Dan dia pengen tahu artinya juga. Terus dibacain bagenseru desu. Oh, bagenseru te doyu imi desu ka? Apa? Sel besar-besaran gitu ya saya kalau kita ya. Nah, ini bisa macam-macam isinya di sini. Bisa minasang gunakan kalimat apa saja yang maknanya bagian seru. Nah, kalau sensei bikin di sini kalau bagian sel itu berarti harganya terendah gitu ya minasang. Jadi harganya itu lebih murah gitu ya. Jadi bikinnya di sini yasuku narimas. Ya, berarti bisa yasuku naru toyu, yasuku naru teyu Imides. Nah, ya. Nah, baiklah minasang sedikit saja untuk pola nani nani te dan nani nani te ya. Yang jadi yang satu itu adalah mengutip sesuatu ya. Jadi apa yang menyampaikan kembali apa yang kita dengar atau kita lihat atau kita baca kepada seseorang. Kemudian nomor 2 itu pola kalimat untuk menyatakan topik pembicaraan ya. Dan intinya ini untuk hanashi kotoba desu. Oke. Baiklah, segitu saja untuk penjelasannya pada video kali ini. Kita ketemu lagi di bumbu-bumbu selanjutnya. Sayonara.